Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan atau pengenalan diri. Perkenalkan, nama saya Alaisya Putri dari kelas C1 Akuntansi dengan NPM 102210015. Ma'rifatul Insan terdiri dari Ta'rif al-Insan atau pengenalan manusia, Hakikatul Insan atau hakikat manusia, Tafqohul Insan atau potensi manusia, dan Nafsul Insan atau jiwa manusia. Yang pertama, Ta'rif al-Insan. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah lainnya. Bahkan Allah menyuruh malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Asal-usul manusia terdapat pada Quran Surat As-Sajdah ayat 7-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tazkurun. Yang artinya, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Tujuan manusia diciptakan yaitu yang pertama untuk ibadah dan yang kedua sebagai khalifah. Yang pertama untuk ibadah terdapat pada Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dan yang kedua sebagai khalifah terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Di antara tugas khalifatullah fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun setiap perbuatannya pasti dapat balasan, yaitu yang pertama balasan yang baik dan yang kedua balasan yang buruk. Yang kedua ada hakikatul al-insan. Manusia adalah makhluk atau yang diciptakan, bukan kholik atau sang pencipta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makhluk adalah sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Sifat makhluk. Yang pertama alal fitrah atau berada di atas fitrah. Manusia diciptakan alal fitrah, maksudnya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Sebagian ulama mengatakan bahwa arti fitrah adalah Islam. Hal ini dikatakan oleh Abu Hurairah, Ibnu Syihab, dan lain-lain. Pendapat tersebut banyak dianut oleh ahli tafsir. Yang kedua, lemah. Manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan doif atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala mereka mengalami lemah azam atau tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Yang ketiga, bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Yang keempat, fakir atau butuh atau berkehendak.
Yang kedua, dimuliakan atau mukorram. 1. Ditiupkan roh. Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam karena nafkur ruhi, telah ditiupkan ruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Yang kedua, memiliki keistimewaan. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Yang ketiga, ditundukkannya alam padanya. Manusia pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena musakarun lahu, telah ditundukkan alam kepadanya. Dan yang ketiga ada mukataf, dibebani. Yang pertama, ibadah yang terdapat pada Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dan yang kedua, sebagai khalifah yang terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Yang keempat, mukhayyar, bebas memilih. Ada dua pilihan. Yang pertama itu mukmin, beriman kepada Allah, dan yang kedua kafir, menolak perintah Allah. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufur. Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada manusia jalan kebaikan dan jalan kejahatan, dan telah diberikannya pula kepada mereka akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kelima ada muzza atau balasan. Yang pertama berakibat surga yang terdapat pada Quran Surat As-Sajdah ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul a'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Yang artinya, adapun orang-orang yang beriman dan mengajarkan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan yang kedua ada yang berakibat neraka yang terdapat pada Quran Surat As-Sajdah ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun naru kullama aradu ayyakhruju minha uidu fiha wa qila lahum duku azaban naril lazi kuntum bihi tukazzibun. Yang artinya, dan adapun orang yang fasik atau kafir, maka tempat mereka adalah jahanam. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Dan yang ketiga ada tafkohul insan atau potensi manusia. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan, maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Potensi-potensi manusia terdapat: pertama, potensi jasmani atau fisik, yang kedua, potensi rohani atau spiritual, dan yang ketiga, potensi akal atau mind. Potensi yang diberikan Allah kepada manusia terdiri dari 3, yaitu potensi pendengaran, potensi penglihatan, dan potensi hati. Yang kedua, al-musuliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Yang pertama ada al-amanah, sikap amanah. Sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Mereka yang memiliki sikap amanah di dunia ini akan dianugerahi kehormatan al-khilafah atau pemimpin. Yang pertama, 1. Manusia bukan pemilik yang hakiki atau adamu hakikati mulkiyah. Yang kedua, menggunakannya sesuai dengan kehendak yang mewakilkan atau at-tasarruf bi iradatil mustataqallif. Yang ketiga, tidak menentang peraturan ataupun
adamul ta'adi alal hudud. Yang kedua ada al-khianat atau sikap khianat. Bagi manusia yang memilih sikap khianat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab dan menghinakannya. Nauzubillah min dzalik. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah diumpamakan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai perumpamaan yang hina, yaitu kal an'am bagaikan binatang ternak, kal kalbi bagaikan anjing, kal kirdis seperti monyet, dan kal kinzir seperti babi, kal kasabi seperti kayu, kal hijrah seperti batu, kal khilman seperti keledai, dan yang ketujuh kal angkabut seperti laba-laba. Dan yang terakhir ada nafsul insan atau jiwa manusia. Definisi jiwa, nafs atau jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa, roh yang menyebabkan adanya kehidupan. Sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Nafs dalam Al-Quran memiliki beberapa arti. Yang pertama, jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Yang kedua, nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Yang ketiga, suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Dan yang keempat adalah sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man jaqaha wa qad jaba man dasaha. Yang artinya demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia Allah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Dan sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Quran Surat Asy-Syams ayat 7-10. Kemuliaan seorang hamba itu dapat dilihat dari cara dia mengendalikan nafsunya. Yang pertama ada nafsul mutmainah atau nafsu yang disinari cahaya. Nafsul mutmainah adalah jiwa yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran Sang Ilahi, juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Yang kedua ada an-nafsul lawamah. Jiwa yang ar-ruh, kolbu, azam, dan akalnya tarik-menarik dengan al-hawa, syahwat, kecenderungan, dan keinginannya. Jenis jiwa yang seperti ini cenderung masih terpengaruhi ar-rayu atau rasia, sedangkan ar-rayu seringkan pijakannya adalah zan atau sangkaan. Inilah yang membuat jiwa berada dalam keadaan ragu memilih iman atau kafir, taat atau maksiat, baik atau buruk. Jika tarik-menarik ini terjadi pada seorang muslim, maka jadilah jiwanya an-nafsul lawamah, jiwa yang menyesali diri sendiri. Yang ketiga ada asyahwat, jiwa yang aruhnya dikendalikan oleh al-hawa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.